karena masih ada orang-orang yang bisa dijadiin tempat bercerita, juga teman-teman aku yang support aku terus akhirnya bisa bangkit lagi. Dan itu aja sih. Cuman mau ngasih tahu kalau ini sebenarnya relate banget sama kejadian aku sebenarnya. Itu aja sih. Baik, terima kasih Dharma atas kesan dan pesannya. Wah, pasti berat berat sekali dulu bisa merasakan semua kejadian itu. Tetap semangat Dharma. Kamu nggak sendiri, kita pasti ada semua teman-teman pasti ada semua yang menemani kamu di saat-saat ter, terpuruk kamu. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab ya teman-teman. Teman-teman semua, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ananda. Saya izin bertanya, bagaimana sih cara kita mengatasi stres? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Suci. Ada lagi yang mau bertanya? Aku mau bertanya, Nurul mau bertanya. Baik, Nurul silakan bertanya. Tunggu. Oh, Tessa juga. Tunggu ya, Tessa. Sebentar ya. Izin bertanya. Ya. Tadi kan dalam materi yang saya baca ada 2 faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Salah satunya, pertanyaan yang pertama, kenapa faktor biologis dalam kesehatan mental disebut dengan genetika? Oke, terima kasih Nurul. Pertanyaan kedua, kenapa berat badan yang terlahir rendah termasuk mempengaruhi kesehatan mental? Oke, baik Nurul, terima kasih. Selanjutnya, Iya, sama-sama. tadi Tessa raise hand. Silakan Tessa, pertanyaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Tessa Widya Fitri. Ingin bertanya, apa sih pentingnya tidur bagi kesehatan mental? Sekian, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Tessa. Kami rasa sudah cukup pertanyaannya. Ada lagi? Aku mau nanya nih. Boleh nggak? Oh, mau nanya lagi. Silakan. Aku mau nanya. Oh, perkenalan dulu ya. Ya. Nama aku Dharma Fiera Hendrika dari Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pertanyaanku gini, di zaman sekarang kan banyak ya orang yang asal-asalan mendiagnosis dirinya sendiri memiliki gangguan mental, memiliki gangguan kesehatan mental gitu ya. Nah, bagi mereka mungkin ini sesuatu yang keren. Ini mungkin jadi tren baru di kalangan orang-orang zaman sekarang ya, yang mana sebenarnya itu kan nggak baik sebenarnya. Nah, menurut kalian ada nggak solusi untuk mengatasi hal itu? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Dharma atas pertanyaannya. Udah? Ya. Kami rasa sudah cukup ya pertanyaannya 4. Kami akan menjawab pertanyaannya satu-satu. Akan dijawab oleh teman-teman kami pemateri. Silakan. Pertanyaan pertama yang diajukan oleh Suci tadi akan dijawab oleh Naira. Silakan Naira. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana cara kita mengatasi stres? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres. Yang pertama itu, kita bisa identifikasi sumber stres dan kita coba kelola. Yang kedua, melakukan relaksasi atau teknik pernafasan yang dalam. Yang ketiga, membuat jadwal yang teratur dan mengatur prioritas.
Yang keempat, melakukan aktivitas fisik seperti olahraga atau yoga. Yang kelima, berbagi perasaan dan pengalaman dengan orang terpercaya. Dan yang terakhir, kita bisa mengatur waktu untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan untuk mengurangi rasa stres. Apakah jawaban saya sudah cukup? Suci, Sudah, apakah jawabannya diterima? diterima. Terima kasih. Terima kasih, Suci. Sama-sama. Selanjutnya, pertanyaan siapa lagi? Pertanyaan dari Nurul akan dijawab oleh Safira. Silakan. Baik, pertanyaan dari Nurul tadi adalah kenapa faktor biologis dalam kesehatan mental disebut genetika dan kenapa berat badan yang terlahir rendah dapat mempengaruhi kesehatan mental. Jadi jawaban untuk pertanyaan pertama adalah faktor biologis dalam kesehatan mental disebut genetika karena kita merujuk pada pengaruh genetik yang dapat memainkan peran dalam pembentukan risiko atau kecenderungan terhadap gangguan kesehatan mental. Beberapa poin terkait faktor genetik dalam kesehatan mental meliputi 1. Pewarisan genetik. Beberapa gangguan kesehatan mental seperti skizo, bipolar, dan depresi memiliki komponen genetik. Yang kedua adalah poligenetik, seperti yang dipengaruhi oleh sejumlah gen yang berinteraksi dan bukan hanya satu gen tunggal. Yang terakhir adalah ekspresi gen, di mana ekspresi gen dapat memiliki kerentanan genetik terhadap suatu gangguan. Ekspresi gen dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lalu untuk jawaban pertanyaan kedua, yaitu mengapa berat badan yang terlahir rendah dapat memengaruhi kesehatan mental. Karena berat badan rendah dapat menjadi salah satu pemicu yang cukup signifikan dikarenakan yang pertama, menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan neurotransmitter, di mana hormon dan neurotransmitter adalah zat kimia yang mengatur fungsi tubuh dan otak. Hormon dan neurotransmitter yang tidak baik dapat mempengaruhi dan mengganggu produksi dan pelepasan hormon seperti serotonin, dopamin, endorfin, kortisol, dan lainnya. Hormon neurotransmitter ini berperan penting dalam mengatur suasana hati, seperti motivasi, konsentrasi, ingatan, tidur, nafsu makan, dan stres. Yang menjadi penyebab kedua adalah menimbulkan gejala fisik yang mengganggu kesejahteraan, di mana gejala fisik tersebut seperti lemas, pusing, sakit kepala, mual, muntah, diare, anemia, osteoporosis, infeksi, dan gangguan jantung. Semua gejala fisik tadi dapat disebabkan oleh kurangnya berat badan. Yang ketiga adalah meningkatkan risiko isolasi sosial dan stigma. Berat badan rendah dapat membuat seseorang merasa malu, tidak percaya diri, dan tidak pantas dengan penampilannya. Hal ini dapat menyebabkan seseorang menghindari interaksi sosial, aktivitas, atau hobi yang disukai. Selain itu, berat badan rendah juga dapat menimbulkan stigma atau prasangka negatif dari orang lain, seperti menganggap seseorang kurang sehat, kurang menarik, atau memiliki gangguan makan. Dari ketiga penyebab tersebut dapat memicu dan dapat menjadi pengaruh terhadap kesehatan mental kita sebagai seseorang yang normal. Terima kasih. Apakah Nurul sudah jelas? Sudah jelas, tapi ada pertanyaan satu lagi ya. Jika kita terlahir dari berat badan yang kurang nih kan, rendah, bisa menyebabkan kesehatan mental, berarti kalau misalnya berat badan berlebih juga, itu bisa menyebabkan kesehatan mental atau tidak? Menurut pandangan saya bisa, karena seperti yang tadi, yang menjadi faktor penyebab itu bisa jadi kekurangan berat badan dan kelebihan berat badan. Semuanya dapat berpengaruh kepada stigma tadi yang bisa menjadi stigma juga seperti yang gejala fisik yang mengganggu karena berat badan yang berlebih kan obesitas ya. Obesitas juga bukan hal yang baik untuk kita miliki. Iya, juga seperti stigma masyarakat, orang obesitas kan pasti mikirnya ini pasti pemalas, ini pasti malas olahraga gitu. Juga berpengaruh. Oke, makasih. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya dari pertanyaan Tessa itu akan dijawab oleh Tari. Silakan Tari.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Tessa. Apa pentingnya tidur bagi kesehatan mental? Kesehatan mental dan tidur itu sangat berpengaruh satu sama lain. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk kesehatan mental. Karena kurang tidur itu dapat mempengaruhi suasana hati, konsentrasi, dan kemampuan mengurangi stres. Dengan kita kurang tidur, kita kan begadang gitu. Padahal seharusnya kita itu waktunya tidur. Itu akan membuat otak dan badan kita kelelahan sehingga beberapa hal tidak berfungsi seperti seharusnya. Tidur yang baik itu membantu memulihkan dan meregenerasi tubuh dan otak, serta meningkatkan kesejahteraan tubuh secara keseluruhan. Orang dewasa disarankan untuk tidur 7-9 jam per hari untuk dikatakan sebagai tidur yang cukup. Itulah jawaban dari saya. Bagaimana tanggapan Tessa? Saudara Tessa, apakah sudah puas dengan jawabannya? Terima kasih, jawabannya dimengerti. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Dharma mengenai mendiagnosis diri sendiri. Di zaman sekarang kan banyak orang yang self-diagnose atau mendiagnosis dirinya sendiri terhadap suatu penyakit. Nah, pertanyaannya, apa yang sebaiknya dilakukan orang yang sering mendiagnosis dirinya sendiri? Orang yang mendiagnosis dirinya sendiri sebaiknya mencari bantuan profesional untuk mengerti penyakit apa yang dimilikinya. Jika merasa kesulitan mengatasi masalah kesehatan mental sendiri, penting untuk mencari bantuan dari tenaga profesional yang berpengalaman. Mendiagnosis diri sendiri sangat berbahaya terhadap kesehatan mental, karena apabila salah mengambil kesimpulan akan suatu gangguan mental yang dirasakan maupun yang kita diagnosis sendiri akan mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Jadi disarankan untuk mencari bantuan dari profesional. Itu apakah Dharma sudah mengerti? Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sekian penyuluhan dari kami. Sebelumnya itu, kami akan dari semua materi yang sudah kami sampaikan tadi, kami akan menarik kesimpulan sebagai berikut. Kesehatan mental adalah komponen penting dari kesejahteraan umum seseorang. Faktor biologis, psikologis, keluarga, lingkungan, masalah sosial, dan ekologi dapat sangat mempengaruhi kesehatan mental. Agar seseorang dapat pulih dan menjalani kehidupan yang bermakna, gangguan kesehatan mental seperti depresi, skizofrenia, dan kecemasan membutuhkan pengobatan dan perawatan yang tepat. Adapun cara-cara untuk mencegahnya antara lain adalah menghargai diri sendiri dan orang lain, mengakui dan memeluk berbagai emosi yang dapat dari diri sendiri, mengelola stres, dan menetapkan tujuan yang realistis dan akan diri sendiri. Kasus fatal yang menunjukkan beberapa pentingnya menangani gangguan mental dengan benar. Kesadaran masyarakat, dukungan keluarga, dan penghapusan stigma penyakit mental adalah komponen yang sangat penting dalam menanggulangi permasalahan penyakit mental ini. Baik, terima kasih sebelumnya atas partisipasi teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan materi yang kami sampaikan di sini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya yang sangat berharga ini. Terima kasih. Kami harap apa yang sudah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan kami dari anggota penyuluhan juga. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih. Sebelum keluar kami ingin mengambil dokumentasi dulu. Teman-teman boleh membuka kameranya.